beberapa fase, ya, melalui beberapa percobaan. Dan trik inilah yang saya sampaikan, inilah yang trik yang terbaik. Kalau masih Anda tanyakan pakai yang ini, yang itu, dan lain-lain, saya tuh sebenarnya agak kecewa. Ya, maksud saya gini, kalau memang Anda Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nabi. Kali ini kita mau membahas tentang cara menjodohkan perkutut bagi pemula tentunya sampai bertelur. Nah, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Tentunya salah satunya yaitu kandang yang ideal. Kandang yang ideal tentunya kandang seperti yang saya sampaikan kemarin, yang menurut saya ideal ya, ini panjangnya 60 ke belakang, nyampingnya di pintu itu 50, naiknya 90 cm, ataupun menghabiskan kawat, ukuran kawat ram yang kita beli. Nah, ini ukuran kandang ideal yang saya sarankan. Tentunya teman-teman harus perhatikan betul-betul bahwa ternak di kandang selain ini pun bisa produksi. Cuma menurut saya inilah kandang yang terbaik. Jadi jangan salah sangka, Mas, ternak di sana kandang gantung jadi, ternak sana kandang labet jadi, asal mapan pun jadi. Cuma ini kita cari yang terbaik, kan itu. Nah, apa saja yang harus kita lakukan, yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah umur, ya. Jadi menjodohkan perkutut itu kalau untuk pemula itu umur sangatlah menentukan cepat tidaknya produksi. Nah, umur berapa perkutut itu mudah dijodohkan? Kalau menurut saya itu, sepengalaman saya dalam menjodohkan untuk pemula, khususnya kalau senior nggak usah dibahas, itu umur 3 bulanan. Untuk jantannya harus selisih dengan betina. Misalnya jantannya umur 3 bulan, betinanya harus 4 bulan atau 4 bulan setengah. Nah, ini penjodohan yang paling efektif yang pernah saya lakukan, ya. Ataupun jantannya umur 4 bulan. Intinya apa? Intinya kita tahu karakter betul perkutut jantannya, dan kita akan menjodohkan dengan betina yang bagaimana. Ini ilmu rasos yang dipakai. Jadi nggak ada hukum pasti, Mas, ini begini dan ini begini, apakah jadi begini? Nggak ada. Jadi hukum dalam sebuah peternakan itu nggak ada hukum pasti. Cuma kita bisa cari solusi terbaik, itu saja. Oke, yang pertama adalah umur, ya. Umur betinanya harus lebih tua daripada jantannya. Tuanya selisih berapa? Ya tergantung kondisi jantannya. Jantannya siap betul atau tidaknya. Ya, yang jelas harus, sel saya sendiri harus selisih 1 bulanan minimal, ya. Karena penjodohan yang perkutut yang umurnya seimbang akan menyebabkan mudahnya terjadi over birahi pada perkutut kita, sehingga apa? Sehingga akan terjadi over birahi dan saling hajar. Oke, itu yang masalah umur. Jadi umur jantan harus lebih muda. Yang kedua, makanan yang benar. Jadi makanan dalam ternak perkutut sudah saya sampaikan kemarin, ya. Anda bisa ketik di pencarian makanan terbaik ternak perkutut. Saya pakai itu saja. Kenapa Mas hanya pakai itu saja? Karena itu apa? Cara saya yang paling efektif dalam beternak. Ya, jadi makanan apapun pernah saya pakai. Nah, makanya kalau ada teman-teman tanya, Mas, kenapa nggak pakai ini? Kenapa nggak pakai ini, itu, dan lain-lain? Paling jawaban saya coba saja. Karena di sini, teman, saya membuat statement ini bukan main-main. Saya melalui beberapa fase, ya, melalui beberapa percobaan. Dan trik inilah yang saya sampaikan, inilah yang trik yang terbaik. Kalau masih Anda tanyakan pakai yang ini, yang itu, dan lain-lain, saya tuh sebenarnya agak kecewa. Ya, maksud saya gini, kalau memang Anda nggak cocok dengan apa yang saya sampaikan, ya udah, start di situ saja, ya. Nggak usah menanyakan sesuatu yang di luar ini. Karena apa? Wes toh, metode apapun dalam peternakan, yang pakai makanan racian dan lain-lain, itu saya juga pernah pakai, ya. Yang pakai ketan hitam, yang pakai apapun, saya pernah pakai. Cuma yang paling efektif, ya, yang saya sampaikan di channel ini, ya. Jadi nggak usah
Saya sebenarnya nggak mau membahas ini. Karena apa? Terlalu ribet. Karena banyak yang saya praktekkan. Nanti dikira, walah, keweruh, ya kemeruh dan lain-lain. Saya nggak mau. Intinya, akhirnya saya sampaikan seperti ini apa? Karena ya terlalu banyak pertanyaan tadi. Ketika saya membuat statement penggacoran, Mas kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Ya terserah monggo lakukan. Intinya ini trik yang saya pakai dan inilah trik yang terakhir yang terbaik yang pernah saya alami. Oke? Ngoten nggih, nek salah yo mun sepurane. Ya entah yo wong menungso akeh salah. Terus yang tiga, asinan yang cocok. Nah, perkutut itu hewan tembolok. Sekali lagi saya tekankan terus, ini akan saya gembur-gemburkan terus sampai kapanpun. Perkutut itu hewan tembolok. Namanya hewan tembolok, unggas, itu membutuhkan makanan bantuan pencernaan dalam temboloknya. Tembolok itu perutnya, ya perutnya itu hewan yang bertembolok, unggas, ayam, entok, bebek, perkutut, terkuku. Itu semua kan punya tembolok. Nah, tembolok itu teman, kalau dalam ilmu biologi dulu saya sekolah, itu nggak akan bisa mencerna makanan secara sempurna kalau tidak ada bantuan lainnya seperti kerikil, ya batu-batu kecil, pasir. Makanya di situ dinamakan, saya sering katakan untuk menyempurnakan, membantu sistem pencernaan. Ya, karena kalau itu nggak ada, ya perkutut kurang sehat. Ya, Mas, sana juga produk, ya produk. Jadi kalau Anda tanyakan punya statement jalan gini-gini nggak apa-apa, ya produk. Cuma Anda lihat keterangannya, bertahan berapa lama, indukannya itu awet atau tidak ya. Kita itu cari sistem ternak yang sehat dan tahan lama. Orang mau cukup produk dong ya. Kita cari yang terbaik, oke? Dan di penelitian inilah channel terbaik yang saya sampaikan, yang hasilnya saya sampaikan. Yang selanjutnya adalah terhindar dari predator. Ya, sebaik apapun bibit kita, kalau masih ada predator, entah itu ular, entah itu tikus atau lain-lain, sehingga perkutut itu tidak nyaman, maka kemungkinan produksi juga akan tipis. Bisa bertelur pun bisa, cuma rawan jatuh telur, rawan jatuh anakan, rawan tidak diloloh dan lain-lain. Ya, makanya keamanan kandang dari predator, baik itu kucing ya, apapun lah pokoknya yang mengganggu perkutut kita, itu harus kita sterilkan dengan sebaik mungkin. Dan usahakan kita itu sering di kandang, karena keberadaan kita di kandang itu sangat-sangat mendukung sekali untuk reproduksi perkutut kita. Perkutut itu beda dengan ocehan. Ocehan itu sering dilihat nggak jadi, tapi kalau perkutut itu malah sering dilihat malah jadi. Semakin kita sering di kandang, semakin kita sering nongkrong di depan kandang kita, maka kemungkinan reproduksi akan semakin cepat. Perkutut juga akan lebih jinak, ya lebih jinak. Kalau kita jarang di kandang, ya wallahu alam bishawab. Ya, itu tekniknya. Nah, yang terakhir setelah perkututnya aman dari predator, tentunya banyak keluh kesah, nggak jadi juga itu. Nah, teknik saya yang terakhir adalah tidak luput, yaitu tempel indukan. Ya, misalnya Anda menjodohkan berbulan-bulan nggak produk, sudah dikasih minuman pendongkrak nggak produk, maka solusi terakhir adalah tempel indukan aktif yang bagus reproduksinya. Ya, inilah kenapa saya sering sekali ngomong ke teman-teman peternak pemula, beli indukan minimal 1 pasang saja, minimal 1 pasang. Itu efeknya luar biasa di peternakan. Ya, untuk pembelajaran itu luar biasa di situ. Karena itu trik yang saya pakai dulu. Ya, eman-eman tenan. Jadi saya itu mengasih trik ini bukan sembarangan, melalui beberapa fase juga, melalui beberapa penelitian juga. Jadi nggak angger kayak teori. Karena sekali kita mengasih teori yang salah, ditiru wong salah, maka jariah dosa kita akan mengalir terus. Saya itu sebenarnya membuat edukasi seperti ini juga khawatir juga. Takutnya teman-teman salah dalam praktekan dan lain-lain. Padahal di sini juga saya praktekan ya, dan berhasil. Meskipun yang saya sampaikan ini benar menurut saya, tapi kan belum tentu benar menurut yang mendengar kan itu. Dan ini kadang juga jadi beban pikiran saya. Oke?
Jadi tempel indukan aktif ini siapanya sebelahnya. Jadi misalnya ada A, B, C. B ini indukan, A dan C ini dibuat penjodohan baru. Nah, dengan sistem ini teman, saya bisa mencetak banyak indukan. Ya, kalau dari awal tadi nggak jalan ya, sudah di penjodohannya sudah bagus dan nyaman semuanya, sudah dikasih obat pendongkrak birahi, sudah dikasih obat pendongkrak birahi tapi tidak produksi. Solusi akhir adalah tempel indukan aktif ya. Perlu Anda ketahui teman-teman, indukan burung perkutut yang pernah saya miliki di kandang saya itu alhamdulillah produksi aktif, masih bisa produksi sampai 5-6 tahun jalan. Makanya saya sering katakan perkutut itu bisa produksi sampai 10 tahun lebih, perkutut lokal ya, dengan satu syarat juga, perawatannya bagus ya. Kalau Anda ngerawatnya asal-asalan, teori yang saya sampaikan ini pun tidak Anda kerjakan sebaik mungkin, alah kono produk penting produk ya, selesai ya. Jadi perawatan terbaik kunci langgengnya suatu peternakan. Ini sehingga video keedit-editan tadi saya ngomongin ini enek salai akeh salai jaluk sepuro ya. Semoga teman-teman semuanya dalam beternak diberi kelancaran, jadi penumpang bila rezeki untuk keluarga ya, karena dengan bersungguh-sungguh apapun insya Allah jadi jalan rezeki kita, termasuk ternak perkutut ini ya, karena itu yang saya alami. Salam ini Butut Sobai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.